Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat Assobar TV yang insyaallah dimuliakan Allah, betapa sangat beruntungnya hidup kita apabila kita termasuk orang yang dianugerahi rizki oleh Allah, yaitu kegemaran untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Karena orang yang seperti ini mendapat predikat dari Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Demikian sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang gemar mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan teristimewa lagi, Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Al-Quran itu bisa mengangkat derajat kemuliaan seseorang. Dan bisa jadi ketika kita meninggalkan Al-Quran dan menjauhi Quran, maka hidup kita akan hina dunia dan akhirat. Malah keutamaan orang yang gemar membaca Al-Quran ketika hidupnya, gemar mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Quran dalam kehidupannya, kelak pada hari akhir Al-Quran akan datang untuk memberi syafaat kepadanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Demikian sabda Rasulullah. Karena Quran kelak pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada ahlinya. Yang dimaksud ahlinya di sini adalah orang yang ketika hidupnya menjadikan Quran sebagai bacaan rutin sehari-hari. Kegemarannya mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Hidupnya dibimbing oleh Al-Quran, sehingga dia akan selamat dunia dan akhirat, maka layaklah orang tersebut disebut ahli Al-Quran. Sahabat-sahabat Assobar TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar bisa memanfaatkan waktu hidup kita untuk gemar membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Tapi tahukah sahabat-sahabat, ternyata Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal umatnya yang telah kurang baik perlakuannya kepada Al-Quran. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Mari kita sama-sama tadabburi ayatnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi takhudu hadal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah SAW, ya Rabbku, sesungguhnya umatku telah mahjura terhadap Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mahjura di sini? Artinya sudah tidak menganggap penting lagi Al-Quran, sudah membelakangi Al-Quran. Sahabat-sahabat Assobar TV yang dimuliakan Allah, menurut Imam Ibnul Qayyim, seseorang dikatakan mahjura kepada Al-Quran apabila memiliki salah satu ciri dari 5 ciri yang akan disampaikan ini. Jangankan 5-5-nya, apabila salah satu ciri ini ada, maka dia berarti sudah mahjura kepada Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak punya waktu khusus dalam 24 jam waktu yang dia punya untuk baca Quran. Untuk istirahat dia punya waktu khusus. Untuk makan dia punya waktu khusus. Untuk bekerja dia punya waktu khusus. Untuk bercengkrama dengan keluarga dia punya waktu khusus. Tapi aneh, untuk baca Quran dia tidak memiliki waktu khusus. Apabila orang tersebut untuk kegiatan yang lain punya waktu khusus, tapi tidak punya waktu khusus untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, berarti dia telah memposisikan Quran sesuatu yang tidak istimewa baginya. Nah, itu termasuk mahjura berarti terhadap Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Ibnul Qayyim, orang dikatakan mahjura kepada Al-Quran, memang dia punya waktu untuk membaca Al-Quran, tapi sayang, dia tidak punya keinginan untuk mengetahui dan mempelajari apa yang sudah dibacanya itu. Dia baca, tapi tidak punya kemauan untuk ingin tahu apa yang sudah dibacanya itu. Sahabat-sahabat, bukankah kita paham bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi hudan, untuk jadi petunjuk bagi kita, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat? Lantas bagaimana Quran bisa menjadi hidayah, bisa menjadi petunjuk yang akan membimbing kita supaya selamat dunia dan akhirat, kalau kita tidak mengerti apa yang ada di dalam kitab suci tersebut?
Kalau seandainya kita hanya cukup membaca, memang itu sangat luar biasa. Karena orang yang gemar membacanya saja insya Allah bakal dapat pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukankah lebih baik lagi jika kita kemudian mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Apabila kita hanya cukup merasa puas dengan membaca, tapi tidak punya keinginan ingin mempelajari Al-Quran, maka menurut Imam Ibnul Qayyim itu termasuk mahjuro terhadap Al-Quran, menganggap tidak penting Al-Quran. Yang ketiga, orang dikatakan mahjuro terhadap Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim adalah betul dia punya waktu khusus untuk baca Quran. Dan dia pun tidak cukup hanya membaca, tapi dia pun mempelajari Al-Quran. Tapi sayang, dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Malah dia banyak baca Al-Quran, banyak hafal ayat Al-Quran, tapi sayang akhlak dan perilakunya masih jauh dari tuntunan Al-Quran. Dan yang keempat, orang dikatakan sudah majur kepada Al-Quran, sekalipun dia punya waktu khusus baca Quran, dia pelajari Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, tapi ketika dia tidak lagi bisa menikmati Al-Quran ketika dibaca, dia lebih merasa nikmat ketika telinganya mendengarkan lantunan lagu dan syair-syair. Dia bisa terhanyut perasaan dan pikirannya. Tapi ketika Al-Quran dibacakan, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak betah dan merasa risih dengan bacaan Al-Quran. Maka orang yang tidak gemar mendengarkan lantunan Al-Quran, berarti dia pun termasuk orang yang mahjuro terhadap Al-Quran. Dan yang kelima, seseorang dikatakan mahjuro terhadap Al-Quran, kata Ibnul Qayyim, walaupun dia punya waktu khusus membaca, dia baca dan juga dia pelajari Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, kemudian dia pun suka mendengar Al-Quran, tapi ketika dia mengamalkan ayat Al-Quran, dipilih sesuai dengan seleranya, dan yang tidak sesuai dengan seleranya ditinggalkan, ditolaknya, maka dia pun termasuk mahjuro terhadap Al-Quran. Inilah sahabat-sahabat, menurut Imam Ibnul Qayyim, orang yang kemudian sampai-sampai Rasul pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka-mereka yang telah mahjuro terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan yang mahjuro terhadap Al-Quran. Sahabat-sahabat, apa yang disampaikan ini setidaknya bisa menjadi tadkirah bagi saya yang menyampaikan khususnya, dan umumnya mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang gemar membaca, mempelajari, dan berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.